Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan singkat cerita nih. Saya ingin bercerita tentang belakang rumah. Jadi ceritanya begini. Ini terjadi belum lama. Ya, masih terjadi di tahun 2021 ini sih. Sekitar bulan Februari. Kalau pas tepatnya akhir bulan Februari. Ya, sekitaran itu. Jadi cerita ini terjadi di kampung yang ada di Yogyakarta, dan lebih tepatnya itu berada di pinggiran kota Jogja. Ya, jauh dari kota, namanya juga masih di pinggiran, dan suasananya kalau malam juga masih sunyi, tenang, dan tentram sekali pokoknya. Oke, kita langsung masuk ke cerita aja ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu hari Kamis itu, pas malam Jumat. Tapi saya nggak tahu pasti itu malam Jumat apa, karena juga sudah agak lupa. Walaupun belum lama, cuman saya tidak bisa mengingat pas harinya hari apa. Ketika saya berada di rumah, dan pas waktu itu saya kan mau ke kamar mandi sekitar jam 11 malam. Dan kebetulan juga jam segitu saya belum tidur, masih menonton TV. Ya, memang pada waktu itu setiap malam saya juga jarang tidur terlalu gasik lah istilahnya. Ya, artinya jarang tidur sore gitu, karena juga memang saya itu susah untuk tidur terlalu sore. Nah, ketika hendak ke kamar mandi, pas ketika saya mau buka pintu kamar mandi, saya sebelumnya tak nyalakan dulu lampunya. Dan pas buka kamar mandi, tepat pas kaki saya langkahkan satu langkah masuk, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan. Ya, suara tangisan yang sangat pelan sekali. Serentak saya langsung berhenti. Ketika saya mau masuk ke kamar mandi, langkah kakiku saya keluarkan lagi. Saya tidak jadi masuk ke kamar mandi. Saya mencoba untuk diam. Saya dengarkan suara itu. Ya, sekitar 15 menitan lah. Saya coba mendengarkan lagi. Saya mencoba untuk tenang, dan ternyata ketika saya mencoba untuk mendengarkan lagi, justru suara itu langsung terhenti, dan saya malah tidak mendengarkan apa-apa. Paling yang terdengar hanya suara jangkrik yang bunyi di belakang rumah. Dan malah suara jangkrik mah terdengar cukup keras sekali, jelas sekali. Saya malah berpikir, apa yang saya dengar itu hanya ilusi, atau kalau kata orang Jawa itu istilahnya rungon-rungon saja. Artinya saya hanya mendengar
dengan suara yang samar gitu loh. Atau mungkin saya salah dengar. Itu yang aku pikirkan. Yang ada di dalam benak pikirku yaitu, apakah itu ilusi? Dalam hatiku, ya sudahlah, memang benar itu ilusi, bukan suara tangisan yang sempat saya dengar sebelum saya masuk ke kamar mandi itu. Nah, setelah itu, karena saya sudah nggak mendengarkan apa-apa, saya langsung masuk ke kamar mandi. Padahal saya masuk ke kamar mandi itu hanya ingin cuci muka. Biasanya nggak ngantuk, itu aja. Dan ketika saya selesai cuci muka, saya ambil handuk, saya bersihkan dulu. Dan kebetulan handuk juga masih ada di dalam kamar mandi. Biasanya sih ada di luar, cuman selepas mandi sore saya lupa untuk bawa keluar. Dan masih tertinggal di kamar mandi. Nah, ketika hendak pas saya usapkan ke erat wajahku yang sedikit ngantuk, tiba-tiba saya mendengar lagi suara tangisan itu, dan sangat jelas sekali terdengarnya. Dan terdengar itu pas di telinga kiri dan jelas sekali. Sejenak saya langsung diam. Saya coba, dari mana arah tangisan itu? Kok sangat jelas sekali. Saya dengarkan terus. Ketika saya selesai mengusap sambil mendengarkan, dan seketika itu juga langsung diam. Saya malah berpikir, apakah suara tangisan itu hanya untuk goda aku atau gimana ini ya? Tapi aku yakin sekali kalau ini sudah bukan ilusi lagi, bukan hanya pendengaran yang samar atau hanya rungon-rungon. Itu sudah tidak mungkin, karena saya sudah 2 kali mendengarkan itu. Tapi memang suaranya itu yang kedua ini lama-lama menjadi jelas dan benar kalau ini memang suara tangisan bayi. Tapi ini memang aneh. Kalau saya dengarkan memang benar-benar. Kalau coba saya dengarkan benar-benar itu hilang. Tapi kalau dengan tidak sengaja, itu terdengar lagi. Karena aku malah jadi heran. Malah jadi bingung sendiri. Ini maunya apa? Tapi ya sudahlah, tak biarkan saja. Setelah selesai, saya mau keluar ke kamar mandi. Saya buka pintu. Dan kaki 1 langkah saya keluar. Terdengar lagi. Tapi yang saya dengar ini sangat pelan sekali. Dan anehnya ketika itu saya kok bisa bulu kuduku langsung merinding. Merinding terasa banget, sedikit ya sebenarnya juga takut saya. Dan saya juga heran, kenapa baru sekarang merinding, nggak dari tadi. Padahal pas saya dengar pas pertama itu nggak merasakan apa-apa, merinding juga enggak. Tapi inilah yang buat saya penasaran. Dan karena saya sangat penasaran dan ingin tahu suara itu dari mana asalnya, karena memang yang saya tahu di tetanggaku sebelah rumah, samping rumah, kanan kiri, depan rumah atau di belakang rumah, itu tidak ada yang habis melahirkan. Bahkan di kampungku juga tidak ada yang sedang hamil atau apa, yang
kemungkinan besar melahirkan, itu tidak ada. Kan saya jadi penasaran banget kalau seperti itu. Oke lah, saya coba, kebetulan kan di rumah kan di belakang kan ada pintunya, saya buka pintunya pelan-pelan, saya buka serak, dan ketika saya buka pintu di belakang, saya coba tengok, saya tengok-tengok dulu, tapi suasana malah hening, malah tenang. Lagi-lagi hanya suara jangkrik yang terdengar keras. Sudahlah, mendingan tak tinggal tidur aja, dalam hatiku berkata waktu itu. Nah, dan ini yang aneh, dan ini sangat super aneh sekali, aneh banget. Ketika hendak saya mau tidur, saya rebahan, saya mau tidur, karena setelah saya tengok di pintu belakang rumah kan juga diam, tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik gitu. Dan ketika hendak saya mau tidur, tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan itu. Nah ini, dan terdengar sangat jelas, lagi-lagi di telinga kiri. Saya mendengarkan lagi-lagi di telinga kiri yang sangat jelas, jelas sekali. Dan ini jelas suara tangisan bayi, sangat jelas tangisan bayi ini. Ya, tangisan bayi yang sedang menangis, seperti kehausan, ingin minum susu, ya seperti bayi-bayi pada umumnya itu, menangis karena haus atau apa. Dan ini masih terdengar lumayan lama, saya dengarkan lumayan lama, tidak berhenti, dan terdengar juga sangat jelas. Dan suara ini makin lama makin keras sekali, dan arah suara itu tepat di belakang rumah. Padahal tadi pas saya buka pintu di belakang rumah tidak ada apa-apa, tapi ini arahnya di belakang rumah. Tapi sementara aku diam saja, di kamar tidur aku diam, saya hanya coba tak dengarkan, tapi kok malah nggak hilang-hilang. Dan suara itu juga makin keras sekali. Seharusnya kalau ada itu kanan kiri tetangga saya itu juga harusnya keluar, harusnya mendengar. Tapi kenapa tidak? Hanya apakah cuman saya aja yang mendengarkan? Dan suara itu kan makin keras, seolah-olah minta saya untuk datang, untuk digendong biar diam. Seolah-olah itu. Nah, tak lama kemudian suara tangisan itu terdiam. Suara tangisan terdiam dan hening. Justru pada waktu diam ini, cobalah aku keluar, aku buka pintu belakang. Dan ketika pintu itu terbuka, aku keluar. Bukan tangisan lagi yang terdengar, tidak mendengar apa-apa kecuali hanya suara jangkrik yang keras. Tapi saya mencium bau bedak bayi yang sangat menyengat sekali. Bau itu makin jelas banget, sampai menusuk hidungku. Dalam hati aku juga takut juga sih. Tanpa ragu, yang diselimuti rasa takut, saya teruskan langkah kakiku. Saya ke belakang. Kebetulan di belakang rumah kan ada kursi. Ya kursi-kursi biasa itu, yang biasa buat duduk-duduk, buat santai itu di belakang rumah. Saya ke belakang rumah. Sampai di kursi saya duduk.
melihat kanan kiri juga nggak ada apa-apa. Ya cuman suara jangkrik aja yang keras. Tapi suara jangkrik itu tiba-tiba berhenti dan malam jadi sunyi banget, jadi sepi sekali. Cuman suara nyamuk weng 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 weng. Ya saya duduk sekitar 15 menitan lah. Bau bedak bayi yang sangat menyengat itu tak kunjung hilang. Malah semakin pekat banget ya. Dan seolah-olah ada di sampingku itu. Bau bedak itu seolah-olah sangat dekat sekali ya sih. Ya bisa dibayangkan lah kalau di samping itu. Tapi kalau ditengok juga nggak ada apa-apa. Tapi sumbernya itu sangat jelas sekali ada di samping. Hingga lama kemudian angin tiba-tiba datang gede banget. Dan kebetulan di samping saya duduk itu kan ada pohon. Ya tidak terlalu besar sih, tapi ya lumayan. Pohon kena angin itu seolah-olah tak lihat itu kayak mau roboh gitu. Karena aneh sekali, pohon kecil kena angin kayak mau roboh. Memang anginnya juga sangat besar sih. Bersamaan dengan itu tiba-tiba bau bedak yang sangat menyengat tadi secara perlahan-lahan itu hilang. Terus sudah nggak mencium bau apa-apa. Anehnya lagi, ketika semua sudah tenang, jangkrik yang tadi bunyi sangat keras dan tiba-tiba terdiam mulai bunyi lagi, mulai terdengar. Ya suasana itu seperti di hutan lah, seperti di hutan, padahal ya cuma di belakang rumah. Oke, jadi aku duduk kira-kira sudah hampir 1 jam. 1 jam saya duduk di belakang rumah itu dengan suasana juga yang hening. Lalu karena saya merasa 1 jam itu sudah cukup lama, saya tinggalkan lah di halaman rumah belakang. Saya masuk ke rumah aja, karena juga aku sudah ngantuk sekali toh. Dan berat sekali mata ini, seperti kayak disirep lah, kalau orang Jawa bilang. Jadi rasanya itu tiba-tiba ngantuk banget itu. Saya masuk rumah, kembali ke kamar tidur. Suasana juga masih tetap sunyi. Suara tangisan dan bedak bayi yang tadinya terdengar sudah hilang. Suasana juga sudah seperti biasa, kembali sunyi. Tidak dengar lagi. Lalu aku mulai rebahan. Saya berusaha untuk berharap untuk segera tidur. Tahu sendiri kan, saya kan juga seorang pekerja. Karena esok juga saya harus bekerja. Takutnya nanti ngantuk di pekerjaan kalau seperti ini. Kalau malam ini nggak segera tidur ya takutnya besok sangat ngantuk sekali. Dan aku tidurlah. Waktu itu aku tidur dan kembali bangun ketika azan subuh itu. Sudah azan berkumandang. Lalu aku bangun. Lalu itu saya sholat subuh. Dan selesai sholat, berdoa sebentar. Tiba-tiba saya kepikiran yang terjadi pada sebelumnya. Saya masih penasaran. Saya bukalah pintu belakang. Saya tengok sebentar. Tapi juga sudah tidak ada apa-apa, sudah suasana juga sudah biasa. Ya sudahlah. Mungkin yang suara semalam itu hanya ingin menunjukkan saja. Tapi jujur aku masih sangat penasaran banget ya. Dan sampai saat ini juga masih jadi misteri tentang suara bayi yang menangis itu. Karena pada malam itu
memang tidak ada orang yang sedang melahirkan atau apa. Dan paginya itu saya juga sempat tanya, apakah di sini ada tamu yang bawa bayi, kepada tetangga-tetangga. Jawabannya itu sama, nggak ada di sini. Oh, musim pandemi kayak gini, nggak ada tamu di kampung kita ini. Dan semua itu menjadi sebuah misteri. Mungkin sampai di situ dulu ceritaku. Itu adalah sepenggal cerita singkat dari belakang rumah. Saya terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan tidak lupa kami doakan kepada Anda semua yang mendengarkan cerita ini, semoga diberikan rezeki yang agung dan mudah atas segala urusan, dan tak lupa semoga juga diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.